Di sebuah daerah yang berada di Surabaya berdiri sebuah rumah mewah yang kini dikenal sebagai Rumah Hantu Darmo. Menurut cerita yang beredar, rumah ini dahulu dihuni oleh keluarga kaya raya yang memiliki kehidupan serba mewah hidup, serba berkecukupan, bergelimangan harta. Bahkan merekalah yang paling terkaya yang berada di lingkungan tersebut. Tapi sayang, kekayaan yang mereka miliki bukan berasal dari usaha kerja keras, melainkan dari hasil pesugihan dan mengadakan perjanjian terkutuk dengan makhluk gaib, yaitu dengan syarat setelah makhluk itu memberikan kekayaan, maka mereka harus memberi tumbal sebanyak-banyaknya dan harus dilakukan secara rutin. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Keluarga ini memiliki mobil-mobil mahal yang terparkir di garasi dan sering mengadakan pesta besar-besaran tanpa memperdulikan berapa besar budget yang mereka keluarkan. Mereka pun mengundang keluarga, juga tetangga, dan para orang-orang penting yang berada di lingkungan tersebut. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka pun merasa kalau persyaratan memberikan tumbal merupakan beban yang sangat berat. Alasannya, karena warga pun mulai bergunjing dan mulai sadar kalau di lingkungan mereka ada yang tidak beres, dan tidak sedikit pun dari mereka punya penangkal masing-masing agar tidak menjadi korban berikutnya. Desas-desus pun makin hari makin menyebar luas, dan saat itu menjadi buah bibir dari penduduk atau lingkungan setempat. Pos ronda pun makin diperketat dan titik lokasi penjagaan ditambah. Dan kabar itu sudah terdengar oleh keluarga kaya tersebut. Mereka pun nekat untuk mencoba menghentikan perjanjian tanpa memenuhi kewajiban mereka untuk memberi tumbal seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tapi ternyata keputusan yang mereka ambil adalah awal dari bumerang bagi kehidupan keluarga mereka sendiri. Teror dari makhluk gaib itu pun mulai menghantui keluarga mereka. Hampir setiap di atas jam 12 malam, mereka sering mendengar sesuatu seolah-olah ada aktivitas. Misalkan terdengar langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Yang paling menyeramkan, kadang dari berbagai arah sudut rumah terdengar suara-suara tangisan seorang wanita. Pernah juga sebelumnya para pembantu mereka melihat sosok bayangan hitam yang melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka juga pernah dikejutkan dengan sepasang mata berwarna merah menyala yang mengintai dari arah jendela dapur. Belum lagi dengan suara daun pintu atau jendela suka tiba-tiba terbuka sendiri. Tibalah pada suatu malam hal aneh dan mengerikan terjadi. Salah satu dari anak mereka ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Dengan ekspresi ketakutan dicampur kebingungan, keluarga tersebut segera memanggil dokter untuk memeriksa sebenarnya apa penyebab kematian anaknya itu. Tapi setelah dokter memeriksa jenazah yang terbujur kaku di kasur, dia tidak menemukan penyebab kematian anak itu dalam bidang medis. Mereka semua pun, para keluarga yang berdiri mengelilingi mayat anak itu, makin ketakutan dan saling menatap satu sama lain. Keesokan harinya, proses pemakaman dilaksanakan dan para tetangga pun berdatangan. Di tengah-tengah keramaian, mereka membicarakan hal-hal aneh yang sering terjadi belakangan ini. Salah satu dari keluarga kaya itu tak sengaja mendengar percakapan para tetangga yang datang ke rumahnya. Dia makin yakin kalau ini semua ulah dari makhluk gaib itu. Dia pun merencanakan mengajak semua anggota keluarganya pergi setelah proses pemakaman selesai, harus melarikan diri secepatnya dan keluar dari rumah mewah tersebut dengan maksud agar bisa selamat dari teror makhluk gaib itu. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, mereka semua pun pergi dan keluar dari rumah itu dan menuju ke tempat di mana kapal pesiar milik pribadi mereka berada. Mereka pun merasa senang dan bahagia karena merasa bisa lolos dari makhluk tersebut. Namun, nasib berkata lain. Tiba di tengah pulau yang sangat dalam, kapal yang mereka tumpangi pun tenggelam secara misterius. Akhirnya mereka semua meninggal dunia. Sejak saat itu rumah mereka pun terbengkalai. Beberapa bulan kemudian, warga yang tinggal di sekitar rumah mewah itu hampir setiap malam mendengar suara-suara aneh, seperti suara berisik atau suara ketawa, dan tangisan seorang wanita yang sangat menyeramkan. Dari lantai 2, makin lama rumah itu pun dijuluki rumah angker. Kadang ada juga beberapa orang yang penasaran dan nekat memasuki rumah itu. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bayangan hitam yang melintas pas di depan mata mereka. Ada juga yang mengaku mendengar bisikan di telinga, dan ada juga yang mengalami tiba-tiba ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tapi mereka merasa yang menarik tubuhnya, tenaganya sangatlah kuat, sampai hampir tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Selain itu juga sering ada penampakan sosok wanita yang berambut panjang, duduk santai di lantai 2,
seolah-olah mengawasi aktivitas para warga yang ada di sekitar rumah saat malam hari. Dan para warga percaya kalau itu adalah arwah para keluarga penghuni rumah, ditambah lagi dengan arwah tumbal pesugihan yang mereka lakukan semasa hidupnya. Akan tetapi, meskipun terkenal angker masih, ada juga orang-orang yang berani menantang keberanian mereka dengan memasuki rumah tersebut. Begitu juga dengan sekelompok anak muda nekat masuk di malam hari, bermaksud untuk membuktikan mitos yang beredar. Awalnya mereka juga merasa merinding, tapi tetap nekat dan memberanikan diri naik ke lantai 2. Dan setelah sampai ke atas, mereka pun melihat sosok bayangan hitam yang melintas dan mempunyai taring panjang dengan mata merah melotot. Mereka pun seketika pingsan dan keluar dari rumah itu pada keesokan harinya dengan gerak-gerik yang tidak wajar, seolah-olah mengalami gangguan jiwa dan lain-lain. Sejak saat itu, para warga pun percaya kalau memasuki rumah itu tanpa izin akan berakibat fatal. Bahkan sebelum kejadian sekelompok anak muda ini, ada juga orang yang nekat masuk pada malam hari dan gak pernah kembali lagi. Begitulah kisah rumah hantu Darmo yang dikenal di Surabaya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Saksikan cerita misteri berikutnya di channel YouTube Legenda Misteri Triana.